warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kiswatul Jannah NIM T 2018-1280. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian agama dan kesehatan mental. Yang pertama, pengertian agama. Agama adalah cara bertingkah laku sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosional yang bercorak khusus. Sedangkan kesehatan mental di sini adalah terhindarnya seseorang dari gangguan penyakit jiwa. Mental yang sehat tidak akan mudah terganggu oleh stresor, di mana terjadinya stres. Orang yang memiliki mental sehat berarti mampu menahan diri dari tekanan-tekanan yang datang dari dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, maksudnya kesehatan mental di sini adalah seseorang yang sehat dari penyakit jiwa atau sehat dari gangguan-gangguan jiwa lainnya seperti stres. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Agama tampaknya memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Nah, sudah jelas di sini agama sama dengan manusia ini tidak bisa dapat dipisahkan. Sedangkan kesehatan mental di sini adalah gangguan yang dimiliki oleh manusia. Jadi sudah sangat berhubungan antara manusia dengan agama, antara kesehatan mental dengan agama. Dan selanjutnya di sini maka dalam kondisi tersebut manusia berada dalam keadaan tenang dan normal. Maksudnya di sini adalah dalam kondisi di mana manusia memiliki agama, maka manusia tersebut akan merasa tenang dan cukup normal. Cukup logis bahwa ajaran agama mewajibkan menganut untuk melaksanakan ajaran secara rutin. Nah, di sini jadi kesehatan mental di sini dengan agama sangat berhubungan dan sangat keterkaitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurniawati, NIM T 2018-1300. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai sejarah hubungan antara agama dengan kesehatan mental. Secara historis, hubungan antara agama dan kesehatan mental sudah ada sejak zaman primitif, ditandai dengan adanya pengobatan jiwa melalui agama. Dalam sejarah juga tercatat betapa besarnya pengaruh kepercayaan terhadap penyembuhan suatu penyakit. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu datang dari alam gaib, begitu juga dengan penyakit. Yang selanjutnya yaitu pendapat para ahli mengenai agama dan juga kesehatan mental. Sebenarnya para ahli ini sudah menyadari adanya hubungan antara agama dengan kesehatan mental, ditandai dari beberapa pendapat dari para ahli berikut. Yang pertama yaitu dari Carl Gustav Jung. Dia meneliti beberapa pasiennya dan beranggapan bahwasanya tidak seorang pun yang menjadi penyebab penyakit kejiwaannya tidak dilatar belakangi oleh aspek agama. Yang kedua yaitu dari Henry Ling, dia itu seorang ahli ilmu jiwa di Amerika. Dia menerapkan percobaan-percobaan kejiwaan terhadap kaum buruh dan mendapatkan hasil, yakni bahwa pribadi-pribadi yang religius dan sering mendatangi tempat ibadah menikmati kepribadian yang lebih kuat dibanding dengan pribadi-pribadi yang tidak beragama yang sama sekali tidak menjalankan suatu ibadah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya Mas Rukin dengan NIM T 2018-1290 akan menjelaskan tentang makalah kami yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan tentang presentasinya, yaitu tentang kesehatan mental. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subbab faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Terdapat dua faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam beragama. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam faktor internal ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan beragama, yaitu faktor kepribadian dan faktor bawaan. Faktor kepribadian itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Kenapa? Karena jika kepribadiannya itu bagus, mungkin tidak akan terjadi penyimpangan. Dan jika sebaliknya, jika terjadi kepribadian yang tidak bagus, mungkin kemungkinan besar terdapat penyimpangan dalam beragama. Yang selanjutnya yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan ini yang sering terjadi terdapat pada anak kelahiran yang dilahirkan pada nomor 2. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan pada nomor 1 dan nomor terakhir kemungkinan besar jarang terjadinya tekanan batin dan jiwa, sehingga jarang juga terjadi pada penyimpangan beragama.
Di sini yang sering terjadi pada penyimpangan agama atau tekanan batin atau tekanan jiwa pada anak terjadi pada anak yang dilahirkan pada nomor 2. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya faktor yang eksternal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyebab penyimpangan dalam beragama. Yang pertama adalah faktor keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor perubahan status, dan yang terakhir ada faktor kemiskinan. Faktor keluarga sangat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam beragama. Jika keluarganya mendidik anak itu dengan baik, mungkin tidak akan terjadi dalam penyimpangan tersebut. Apabila di dalam keluarga itu keluarga mendidik anak secara tidak baik atau tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat yang sudah ditetapkan oleh agama Islam, mungkin dominan akan terjadi pada penyimpangan dalam beragama. Yang selanjutnya yaitu tentang lingkungan. Faktor lingkungan ini punya pengaruh besar terhadap sikap seseorang. Kenapa? Karena dengan lingkungan yang baik, anak bisa terhindar dari penyimpangan tersebut. Dan sebaliknya, jika ada lingkungan yang bisa membuat anak itu menjadi lebih baik, kemungkinan besar tidak akan melakukan penyimpangan dalam beragama. Yang selanjutnya ada perubahan status. Perubahan status ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan status, misalkan dari kaya ke miskin, dari mampu ke tidak mampu, itu sangat mempengaruhi tekanan jiwa seseorang. Kenapa? Karena sudah biasanya tiba-tiba kaya terus tiba-tiba miskin, itu bisa mempengaruhi tekanan batin atau tekanan jiwa seseorang. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada kemiskinan. Kemiskinan di sini bisa menjadi terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena dengan diiming-imingi sesuatu, mungkin orang miskin tersebut bisa terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang sudah diiming-imingkan tersebut pada orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Afwan, nama saya Ani Ahmad Daniel dengan NIM T2018-1255. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya sebelumnya yang menjelaskan tentang kesehatan mental. Nah, di sini saya menjelaskan tentang landasan tauhid terhadap kesehatan mental. Nah, bagi kalangan umat muslim, usaha yang penting dan utama untuk menuju mental yang sehat adalah memantapkan dan menguatkan ataupun mengokohkan suatu akidah atau tauhid. Nah, kenapa? Karena dengan adanya akidah yang kuat dan kokoh, maka jiwanya akan selalu stabil, pikiran akan selalu tetap tenang, dan emosinya akan selalu terkendali. Pendidikan akidah yang paling utama adalah di dalam lingkungan keluarga, baru kemudian di lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Obat yang paling ampuh dalam membasmi hal-hal dalam gangguan mental, yakni dengan adanya keimanan kepada Allah dan mempraktekannya dalam sikap hidup sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, di sini Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa keabnormalan mental itu identik dengan akhlak yang buruk. Jadi, faktor yang merupakan mental penguat tauhid seseorang yaitu akhlak yang mulia. Nah, akhlak mulia ini dikategorikan sebagai sifat-sifat Rasulullah atau sifat-sifat para sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali juga mengkategorikan akhlak yang mulia menjadi 10, yakni yang merupakan faktor-faktor penguat dari mental tauhid. Nah, yang pertama adalah taubat. Nah, terus yang kedua adalah khauf. Khauf ini yakni takut akan Allah, terhadap Allah. Yang ketiga adalah zuhud. Yang keempat adalah sabar. Yang kelima syukur. Yang keenam ikhlas dan jujur. Yang ketujuh tawakal. Yang kedelapan cinta. Yang kesembilan ridho terhadap qada. Yang kesepuluh mengingat mati. Ya. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa manusia yang mengalami gangguan mental berarti dia dalam keadaan sakit atau gangguan mental. Manusia seperti ini biasanya melakukan tindakan-tindakan negatif yang membuat mental tauhid itu melemah. Nah, Imam Al-Ghazali juga mengkategorikan tentang manusia yang terganggu itu memiliki sifat-sifat tercela. Di antaranya yang pertama adalah nafsu makan yang rakus.
Yang kedua adalah berbicara kotor. Yang ketiga adalah amarah. Yang keempat kedengkian. Yang kelima bakhil. Yang keenam ambisi dan gila tahta. Yang ketujuh cinta dunia. Yang kedelapan takabur. Yang kesembilan takjub diri. Yang kesepuluh riya. Nah, dari kedua faktor di atas itulah yang menentukan kondisi mental seseorang dalam kehidupan. Seseorang tersebut mempunyai hak terpuji atau sebaliknya. Sebab-sebab dapat tercapainya mental yang sehat dan atau kebagusan akhlak dan kuatnya iman seseorang itu terdampak pada adanya karunia ilahi dan kesempurnaan fitrah, kemudian mujahadah dan riyadhah. Gangguan mental dalam Islam berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan sikap batin. Nah, inilah yang menjadi dasar awal semua dari penderitaan-penderitaan batin tersebut. Ada aspek yang menjadi ciri gangguan mental menurut Islam, yakni qalb dan nafas, atau hati dan perlakuan ataupun perbuatan. Yang pertama adalah hati. Hati yang menyimpang dari keikhlasan dan ketundukan kepada Allah sehingga menjadi lupa terhadap posisinya sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah perilaku yang terbiasa dengan pelanggaran ajaran agama disebabkan oleh dominannya peran nafas al-ammarah dalam kehidupan. Jadi, dalam memahami ilmu kesehatan mental itu dalam arti mengerti, mau, dan mampu mengaktualisasikan dirinya, maka seseorang tersebut tidak akan mengalami bermacam-macam ketegangan, ketakutan, ataupun konflik batin. Selain itu juga seseorang harus melakukan upaya agar jiwanya seimbang dan kepribadiannya terintegrasi dengan baik, agar seseorang tersebut bisa memecahkan segala permasalahan hidupnya. Nah, mungkin cukup ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.